Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Kita masih akan membicarakan mengenai absurditasnya para termul. Mereka itu mengaku diri sebagai orang yang ngefans sama Pak Jokowi, mencintai Jokowi, itu tanpa malu di hadapan umum. Padahal di dalam dunia dialektika begitu ya, kemudian di dalam dunia diskusi, mengaku mencintai seseorang dalam keadaan dia itu membela orang tersebut itu tidak bagus, karena itu merupakan sebuah bias. Nah, tapi karena para termul ini memang bukan orang yang biasa berdialektika, mereka itu orang yang terbiasanya disuruh ya. Jadi biasa itu dapat perintah begitu, dapat instruksi. Maka mereka tidak malu mengatakan itu. Jadi meskipun memang keadaan kamu demikian, kalau sedang di dalam nuansa diskusi publik, dalam nuansa dialektika ilmiah, itu jangan dibawa-bawa ya, mencintai seseorang itu, karena pada akhirnya kita yang menjadi lawan bicaranya jadi percuma begitu, ngomong seperti orang itu lah. Bagaimana mereka sudah mengatakan mencintai seseorang tetapi mereka itu masih ingin berdiskusi, percuma, karena orang itu kalau sudah mencintai ya nggak bakalan ada salahnya begitu. Yang akan kita lihat kali ini adalah keabsurdan mereka di dalam mempermasalahkan ijazahnya Rismon. Karena setiap kita mendengar argumen mereka di dalam mengatakan ijazah Rismon itu palsu, yang nampak bagi kita adalah kepalsuan ijazah Jokowi. Jadi makin terlihat kepalsuannya, dan makin terlihat bahwa para termul ini tidak pernah objektif di dalam berargumen, sebagaimana akan kita saksikan. Nah, karena ini videonya lama ya, video aslinya itu selama 1 jam dan tidak akan kita itu sampai mereaksi semuanya. Jadi kita akan langsung mulai saja dari awal ya. Kita langsung saksikan. Ya, kembali lagi di Real Politik. Di sini kita berbicara tanpa topeng, menelajahi fakta apa adanya. Dan di sini kita memandang Indonesia tidak hanya dari sisi idealnya, tapi juga dari sisi realitasnya. Baik, itu klaimnya ya. Apakah memang demikian podcastnya? Kita saksikan ini. Bang Bill Offside. Abangku, Apa kabar Bang? alhamdulillah baik. Ini kalau udah pakai kacamata nih, tingkat kegantengannya melonjak Bang. Politisi memang. Iya, saya lihat wah Bang Bill apa yang berubah ini? Ternyata kacamata Bang. Sama ini. Sama Ini. ya baju. Iya, pocket 2 ini, kantong 2 ini udah kayak anak buah Pak Prabowo, jangan udah nih. 2 kali saya dengar Bang Bill disebut ganteng itu. 1 sama si Agri Fanani, ya 2 sama ini nih podcast ini. Ya itu mah dikembalikan kepada yang mendengar ya, karena itu selera. Kalau kegantengan itu selera. Ada juga Bang Roni apa? Roni Teguh. Roni Teguh. Iya. Teguh gitu ya. Ya. Saya malu Bang, puasa lagi parah ya, lupa terus ya. Bang Roni Teguh PhD ini adalah seorang peneliti Bang ya. Peneliti artificial intelligence. Berat ini. Asli Bang lebih ya? Asli. Dosennya juga asli Dosen ya? asli. Semua asli. Ijazah Asli ya? Semua asli. Bisa dipastikan ya? Dipastikan bisa. Jadi Sebentar, penonton kalau sampai saat ini di hadapan publik, Rismon itu lebih asli daripada Pak Roni ini, karena Rismon sudah menunjukkan ijazahnya, Pak Roni belum. Rismon sudah diteliti, Pak Roni belum. Untuk publik begitu ya. Kalau kita mau ke sana larinya. di politik pada edisi kali ini kita kembali membahas tentang Rismon Sianipar. Ya, dan Bang Bill inilah pelapor ya. Pelapor Bang. Pelapor tuduhan atau dugaan ya. Dugaan. Dugaan ijazah palsu Rismon Sianipar. Dan Bang Teguh ini adalah saksi ahli yang didatangkan. Dan hari ini kebetulan beliau dipanggil oleh Polda Metro Jaya untuk BAP ya, untuk pemeriksaan. Jadi gimana ini Bang Bill? Kemarin kan kita udah tampil di meja ini juga. Oke, itu Bang Bill ini pelapor yang tidak punya legal standing ya. Itu harus ditekankan. Seharusnya ditolak oleh Polda Metro itu. Bang Bill sudah jelaskan bagaimana sebetulnya
dugaan atau tuduhan ijazah palsu ini. Iya. Nah, perkembangannya gimana Bang Bil? Ya alhamdulillah kita dapat apresiasi dan juga atensi dari Polda Metro Jaya. Dari penyelidik itu mereka mengembangkan kasus ini tidak hanya dalam konteks menerima laporan, tapi justru mengembangkannya dengan memanggil teman-teman saksi. Aku kan kebetulan kemarin menjadikan Pak Roni Teguh dan juga Bang Joshua Sinambela itu sebagai saksi. Itu saksi dari Bang Bil ya? Yes. Karena memang saya waktu cari tahu tentang ijazahnya Rismond ini asli atau palsu, kemudian benarkah dia bergelar dari Yamaguchi Jepang itu doktor, saya telusuri memang narasumber saya adalah Bang Roni Teguh dan juga Bang Joshua Sinambela. Oke, sampai sini dulu ya. Berarti seharusnya ini bisa menjadi bumerang bagi kepolisian. Kenapa? Karena Bang Bil ini yang tidak punya legal standing sama sekali untuk ngutak-ngatik ijazahnya Rismond, itu bisa diterima laporannya oleh Polda Metro. Malah Polda Metro itu sangat proaktif. Kalau atas kata Bang Bil tadi, Polda Metro di sini sangat proaktif. Nah, kalau kita mau melihat seharusnya kepolisian itu berlaku adil, maka besok lusa begitu ya, masyarakat siapapun dia itu bisa melaporkan kepada Polda Metro Jaya bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Nah, dan seharusnya Polda Metro itu berusaha juga secara proaktif sebagaimana Polda Metro melakukan hal itu kepada Rismond. Nah, kalau sampai tidak Polda Metro itu melakukan hal yang sama, sudah nampak di hadapan umum Polda Metro itu posisinya membela Jokowi begitu. Dan itu sebelum itu dilakukan pun sudah nampak ya. Ini kan cuman kita mau menjelaskan perkara yang sudah jelas saja begitu. Supaya tidak luput permasalahan seperti ini di media sosial. Nah, memang sebelum kami bertemu, Bang Joshua dan Pak Roni ini yang korespondensi dengan Yamaguchi Jepang. Nah, kemudian untuk mempertegas dan memastikan apa yang selama ini aku telusuri tentang ijazahnya Rismond ini diduga palsu, bersama penggunaan gelarnya itu, kan kita bukan cuma soal dugaan ijazah palsunya, tapi dia menggunakan gelar palsunya di persidangan. Dia menggunakan gelar palsunya untuk memberikan keterangan di hukum. Dan dia juga menggunakan gelar palsunya untuk kemudian menggiring publik percaya terhadap penelitiannya bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Termasuk juga dengan masalah Mas Gibran. Nah, inilah yang akhirnya aku laporin. Nah, untuk memperkuat semua itu, aku mendapatkan data-data tambahan dan juga informasi tambahan dari Pak Roni Teguh nih. Sebentar ya Bang Bil, tidak bisa Anda itu mengatakan Rismond itu memakai gelar palsunya di persidangan, memakai gelar palsunya di bla 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 sebagaimana tadi disebutkan ya, karena gelar palsunya pun belum terbukti. Jadi Anda itu yang konsisten mau berbicara ini dugaan ya, atau keyakinan, atau memang dia itu sudah terbukti ijazahnya itu palsu. Nah, kalau ijazahnya belum terbukti palsu, jangan dulu mengatakan bahwa dia itu memakai ijazah palsunya di mana di persidangan dan lain sebagainya begitu, karena itu belum terbukti dan Anda masuk ke dalam ranah hukum di sini, bukan masuk di dalam ranah narasi publik. Kalau di dalam ranah narasi publik ya silahkan saja berkata seperti itu, tapi jangan dimasukkan ke dalam permasalahan hukum. Itu sudah dua perkara yang berbeda begitu. Jadi jangan campur-campur. Dan mereka itu kan suka mengatakan kami tidak menuduh ijazahnya Rismond palsu, kami mengatakan menduga. Lah, tapi tatkala mereka mengatakan kami menduga, tapi pada saat itu pula dia mengatakan Rismond memakai ijazah palsu di dalam perkara-perkara yang disebutkan tadi. Nah, ini lucu, kontradiktif di dalam perkataannya sendiri begitu. Karena beliau yang pakai bahasa Jepang korespondensi dengan Yamaguchi Jepang. Dan juga ahli di bidang sistem informasi. Dan memang ahlinya di situ. Sebelum masuk ke situ, saya ada pertanyaan satu dulu nih. Ini pertanyaan netizen nih. Ngapain sih kok memperkarakan kasus dugaan ijazah palsunya Rismond? Kan bukan pejabat publik, bukan presiden, bukan bupati, bukan gubernur. Ini balas dendam apa gimana ini? Sebentar ya, ini juga kontradiksi dari perkataan mereka sendiri, karena mereka suka mengatakan bahwa untuk meneliti itu harus ada katakanlah apa ya, sertifikasi peneliti begitu di dalam bidang yang dia teliti. Lah, kita juga kan tidak tahu, dia tidak ditunjukkan dulu sertifikasi penelitiannya apa, dalam bidang apa. Itu kan cuma omong-omong yang bersangkutan saja. Dalam pengertian di dalam pola pikir termul, kalau mereka itu konsisten, seharusnya dibuktikan bahwa yang bersangkutan ini, Pak Roni ini memang memiliki sertifikasi di dalam penelitian begitu. Jadi jangan
tatkala Rismon dan kawan-kawan tidak memiliki itu, yang mana saya katakan itu tidak perlu begitu ya. Kalau dalam penelitian apapun siapapun boleh meneliti itu tidak perlu, tetapi mereka mengatakan itu harus. Tapi tatkala mereka itu meneliti Roy dan kawan-kawan, dalam hal ini adalah Pak Rismon, mereka tidak memakai standar mereka sendiri. Jadi itu yang disebut dengan standar ganda. Tatkala orang lain yang melakukan satu hal harus memiliki standar tertentu, tapi tatkala dirinya melakukan hal yang lain, dia tidak mempunyai standar itu. Dan harus diingat bahwa di sini kata mereka sendiri begitu ya, inisiatornya adalah Bang Bill ini. Pertanyaannya, apakah Bang Bill ini memiliki kualifikasi untuk melakukan penelitian itu? Kan tidak begitu. Terus dia katakan, oh saya itu meminta bantuan kepada Roni. Iya, sama saja. Inisiatornya kan Anda begitu. Atas standar Anda itu tidak boleh. Begitu ya, emang Mr. Moll nggak pernah konsisten gitu. Itu yang disebut dengan double standard. Dan double standard itu adalah sebuah kegilaan di dalam metodologi berpikir. Sebagai termul ini. Jangan-jangan nih karena nyerang Pak Jokowi lu serang balik gitu. Kenapa kan bukan pejabat publik? Itu Jadi, pertanyaan banyak orang tuh Bang Bill. ada jawaban yang menarik yang aku pernah dengar dari Bang Roni soal itu ya. Tapi kalau dari aku begini Bang. Pertama, ini orang melakukan tindak pidana, ada orang melakukan kejahatan akademik gitu kan. Kan orang yang melakukan kejahatan akademik tidak menunggu dia menjadi pejabat dulu, tidak menunggu dia punya status atau status sosial atau status jabatannya sebagai apa gitu. Kejahatan akademik itu tetap harus kita laporkan, apalagi sekarang dia udah jadi delik umum. Nah, yang kedua, nanti Sebentar, ini seseorang sudah melakukan kejahatan akademik. Belum, kan belum terbukti. Ya, ini seseorang diduga. Kan mau begitu bahasanya tadi, mau santun bahasanya. Ini orang diduga. Nah, tatkala orang diduga itu kan pertanyaannya bukan apa alasannya, tapi apa legal standing Anda, begitu. Ini kemudian jadi delik umum ya, dalam pengertian bukan delik aduan mungkin yang dimaksud. Itu di mana asasnya? terjemahkan juga bahwa Rismon Sianipar juga adalah orang yang menikmati APBN. Kan gitu. Sebagai dosen. Rata-rata kan ya sebagai dosen. Nanti penjelasan lebih komprehensif aku berharap Bang Roni Teguh yang jelasin. Tapi bagi aku yang paling penting juga saya ini misalnya sebentar, ini malah tambah lucu lagi. Hanya karena menikmati APBN itu tidak menjadikan yang bersangkutan itu pejabat publik. Jika demikian ya keadaannya, maka semua masyarakat yang mendapatkan BLT itu mereka juga dikatakan sebagai pejabat publik, yang mana mereka itu tidak memiliki tidak memiliki kekhususan sebagai warga negara biasa begitu. Jadi kekhususan itu bukan hanya ada dalam warga negara yang punya jabatan, tetapi dalam keadaan warga negara biasa. Misalkan seperti apa? Tidak bisa dipaksa untuk menunjukkan ijazah misalkan. Itu salah satu keuntungan menjadi warga negara biasa itu. Jadi kalau misalkan hanya karena Bang Rismon ini kan makan APBN juga karena pernah menjadi PNS begitu ya, ASN tuh sebagai dosen. Lah, itu kok jadi alasan. Kalau mau kan lihat pasal-pasalnya. Apakah yang namanya ASN atau PNS itu adalah pejabat publik atau bukan? Tatkala dia itu bukan pejabat publik, apakah kamu punya hak untuk ngutak-ngatik urusannya ijazah Rismon dalam hal ini, yang mana kamu itu tidak memiliki persinggungan secara khusus, secara langsung dengan Rismon, kan tidak punya begitu. Kalau alasannya hanya karena memakan APBN, itu orang-orang yang makan BLT tuh ya. Dan kalau sekarang malah bukan makan BLT, itu anak-anak yang makan MBG itu bisa dituntut secara umum. Lah kan bego ya cara berpikir seperti itu. Aduh, iya masih termul dasar Nah, sebagai orang yang memberikan dukungan kepada Pak Jokowi, dalam artian orang yang ngefans sama Pak Jokowi, tiba-tiba ada orang atas nama kepakaran, atas nama doktor, atas nama akademisi, atas nama alumni dari luar negeri, keluar ke ruang publik, ingin mengajak kepada publik kita, mari rame-rame kita gebukin yang namanya si Jokowi itu. Itu kan gayanya Rismon kayak gitu dulu. Kenapa? Karena ijazahnya palsu. Lah, kita yang mendukung sama Pak Jokowi sempat kecewa sama Pak Jokowi. Jangan-jangan benar nih Bapak ini. Ijazahnya benar-benar palsu ini. Kenapa? Karena Rismon berhasil mensugesti publik. Huruf Times New Roman itu tidak ada di era tahun 80-an. Nah, ijazahnya Jokowi itu adalah ijazah yang menggunakan huruf itu, yang seharusnya hanya ada di tahun 90-an. Kita mikir, iya juga ya. Ini kita belum gali nih dalam konteks percetakan seperti apa. Intinya kita udah terhipnotis dengan ada orang yang katanya lulusan Jepang, punya kemampuan digital forensik yang luar biasa, sehingga itu
ketika Pak Jokowi yang kita idolakan ternyata tidak mampu membantah secara ilmiah apa yang ditemui atau yang ditemukan oleh si Rismond Sianipar, ya kita sempat kecewa, Bang. Tapi ya itu, karena kita kemudian lakukan penelusuran dan kita anggap, wah, Rismond ini bermasalah. Nah, apakah harus menunggu dia menjadi pejabat publik? Sebentar, ini sampai sini dulu ya. Coba lihat kekacauan berpikirnya Bang Bill offside ini. Memang offside pikirannya itu. Dia itu secara tidak malu mengatakan bahwa kita ini mendukung Jokowi, mengidolakan Jokowi begitu. Yang mana sempat terpengaruh oleh perkataan Rismond, salah satunya yaitu perkataan tentang Times Roman. Nah, terpengaruhnya Bang Bill offside ini kan salah siapa? Terpengaruh dengan status Rismond, atau kita katakanlah dulu yang diakukan oleh Rismond di sini, lulusan Jepang dan sebagainya, tidak melihat terhadap apa yang dibicarakan. Lah kan kita mengatakan unzur maqala wala tanzur man qala kan. Lihatlah apa yang dibicarakan, jangan melihat siapa yang berbicara. Nah, sekarang permasalahannya begini, tatkala kamu itu Bang Bill ya pernah terpengaruh oleh perkataannya Rismond, salah satunya dengan perkataannya mengenai huruf Times New Roman itu, pertanyaannya sekarang begini, Anda itu menjadi tidak percaya terhadap perkataan Rismond, apa karena perkataannya yang salah, atau karena Rismond ini terduga memakai ijazah palsu? Karena ini akan menjadi dua hal yang berbeda. Kalau misalkan Anda itu menjadi ragu atas perkataan Rismond hanya karena Rismond ini diduga memakai ijazah palsu, maka Anda itu tidak masuk ke dalam substansi permasalahannya. Tapi kalau misalkan Anda itu melihat kepada substansi permasalahannya, Anda tidak akan bermasalah dengan status Rismond dalam hal ini pada statusnya memakai ijazah apapun begitu. Apalagi ijazah S1 sama S2-nya tidak dipermasalahkan sama sekali. Rismond itu ada ijazah S1 sama S2-nya itu. Begitu ya. Jadi di mana permasalahannya sebetulnya Bang Bill ini? Jadi pada akhirnya yang kita lihat begini, perkataan Rismond itu pada akhirnya itu benar. Ya, itu menusuk kepada hati itu. Iya ya, jangan-jangan Jokowi ini ijazahnya palsu. Cuman kan kita mengidolakan Jokowi nih, tidak boleh ijazah Jokowi itu palsu. Maka kita ini harus bagaimana caranya supaya meyakinkan masyarakat ijazah Jokowi tidak palsu. Kita serang saja Rismond. Begitu. Pada akhirnya, kalau Anda itu sudah dari awal mengatakan mengidolakan Jokowi dan menjadi tidak percaya kepada perkataan Rismond karena Rismond itu ditengarai ijazahnya palsu. Kalau begitu pola pikirnya, ya pada akhirnya itulah yang menjadi kesimpulannya bahwa Anda itu menyerang Rismond hanya untuk membela Jokowi. Bakal ke sana pola berpikirnya itu. Kan tidak. Intinya dia sudah mensugesti kita, membuat polarisasi yang luar biasa, membuat kita itu percaya sama dia, bahkan keluarga dan tetanggaku banyak yang benci sama aku karena membela Pak Jokowi, padahal sudah jelas-jelas ada ahli yang mengatakan ijazahnya itu palsu. Yang Baik. Sebentar ya. Ini bagus. Bagus perkataannya itu. Saya banyak dibenci oleh tetangga saya karena membela Pak Jokowi. Itu menunjukkan Jokowi itu sudah tidak dipercaya oleh masyarakat kebanyakan, Bang Bill. Sama di lingkungan saya juga begitu. Orang-orang sudah tidak percaya dengan Jokowi. Sama. Lah kalau misalkan Anda di lingkungan Anda juga sudah tidak percaya sama Jokowi, tapi Anda masih membela Jokowi, itu kan Anda jadi katakanlah begitu ya, terpolarisasi, jadi teralienasi begitu. Jadi menyendiri. Ya salah Anda, suruh siapa bela Jokowi? Karena orang yang waras, dan alhamdulillah di Indonesia ini masih banyak orang waras, tidak akan bela Jokowi begitu. Ini yang Anda tuh harus berpikir sebetulnya. Lihat orang-orang udah pada kapok dibohongin sama Jokowi. Anda ini kok baru masih mau dibohongin sama Jokowi itu. Aduh, Masya Allah. Ini nih ya. Justru yang ahli itu collateral damage ini. Aduh. Itu Bang. Jadi bagi aku keliru bahasa tentang bukan pejabat publik. Bang Teguh gimana kok? Baik, sebentar. Ini permasalahannya bukan keliru dengan permasalahan itu sebagai pejabat publik atau bukan. Ada legal standingnya, tidak. Kita ini kan negara hukum, harus ada payung hukumnya dulu. Pertanyaannya begini, apakah Anda itu punya payung hukum, punya landasan hukum, punya legal standing untuk mempermasalahkan ijazahnya Rismond atau tidak? Itu pertanyaannya. Kalau ada, pasal berapa? Kalau tidak ada yang menjadikan Anda itu memiliki legal standing untuk
menggugat ijazahnya Roy Suryo, berarti Anda tidak memiliki kekuatan hukum untuk mempermasalahkan ijazahnya Roy Suryo. Anda provokasi nanti itu Yamaguchi, supaya Yamaguchi yang berurusan langsung dengan Rismon lewat Interpol. Begitu caranya. Ini kan saya idolanya mengidolakan Pak Jokowi, Jokowi dirugikan, saya punya hak. Ya nggak begitu. Kalau hukum di kita itu, ya hukumnya jelas pasti harus ada pasal-pasalnya. Makanya tatkala misalkan Roy Suryo dan kawan-kawan mempermasalahkan ijazahnya Jokowi, meminta ijazahnya Jokowi lewat jalur hukum, ada pasal-pasalnya dimasukkan ke dalam sidang KIP, kan menang. Pak Unatua itu, karena memang landasan hukumnya, legal standingnya ada yang mengatakan bahwa dokumen-dokumen yang dipakai oleh pejabat publik itu pada akhirnya adalah dokumen publik. Therefore, kalau dokumen publik, publik memiliki hak untuk mengakses. Lah tatkala secara hukum publik memiliki hak untuk mengakses, kemudian pinta akses itu tapi malah ditutup oleh KPU, nah maka ada pihak yang bisa memaksa KPU untuk membuka itu. Siapa pihaknya? KIP. Ya, Anda itu siapa? Aduh, Masya Allah. Bukan pejabat publik. Nah, gimana? Kan dosen ya. Apakah dosen itu berpengaruh besar juga terhadap dugaan ijazah palsunya itu? Oke, jadi dosen itu kan punya jabatan akademik namanya. Nah, kalau dia jabatan akademik itu melekat baik penganggaran untuk sertifikasi dosennya maupun gaji pokoknya sebagai ASN. Nah, ada 3 syarat kita jadi dosen itu. Namanya Tridharma perguruan tinggi. Satu, penelitian dan pengajaran. Pasti dia bersentuhan dengan satu, mahasiswa. 2, dengan orang yang di luar. Artinya sesama dosen. Nah, terus yang kedua ada penelitian dan pengabdian masyarakat. Kalau pengabdian masyarakat, jabatan dosennya itu melekat. Nah, kalau jabatan karena dia pakai doktor engineering, berarti dia sudah menipu publik, menipu mahasiswanya. Nah, saya berharap kemarin itu kan mereka memframingnya harus jabatan publiknya itu yang seperti presiden, elected office gitu ya, yang dipilih langsung. Padahal, tapi kalau ini kan lebih berbahaya sebetulnya, mendidik orang, mengajar orang supaya pintar, tapi ternyata ijazahnya diduga palsu. Mungkin itu jauh lebih, lebih melukai hati rakyat sebetulnya. Betul. Berapa banyak orang yang telah diajar ternyata oleh orang yang tidak kompeten. Takutnya itu. Jadi jadi poin itu mungkin. Betul. Sebentar, bukan poinnya itu. Ini berbicara pasal-pasalnya dulu, Bos. Makanya kemarin Pak Refli Harun itu membacakan pasal-pasalnya. Mana saja yang disebut sebagai pejabat publik. Itu bukan penafsiran. Kalau Anda mau memasukkan dosen, guru itu sebagai pejabat publik, minta ke DPR supaya itu dimasukkan ke dalam pasal-pasal yang sudah ada. Lah di dalam pasal-pasalnya tidak ada kok. Ya kan jadi bego juga kenapa sama kepolisian diterima pada akhirnya. Yang kita melihat di situ memang banyak politisasi, banyak sekali kepolisian itu, dalam hal ini adalah Polda Metro, offside, abuse of power itu banyak sekali. Ya, jadi kalau misalkan tadi pernyataannya itu bahwa ini adalah jabatan yang melekat begitu ya di dalam dosen, itu masalahnya bukan jabatan yang melekat ya, tridharmanya, bukan itu masalahnya. Ada tidak landasan hukumnya. Itu ya, jadi tidak bisa. Oh, ini karena karena memakan APBN, karena digaji, kemudian karena ada pertanggungjawaban kepada masyarakat, maka dokumennya juga jadi dokumen publik begitu. Bisa kita pinta pertanggungjawabannya. Di mana dokumen-dokumennya? Padahal Anda tidak memiliki ketersinggungan sama sekali. Tidak bisa karena secara undang-undang memang tidak dimasukkan ke dalam pejabat publik. Nah, kemudian permasalahannya juga begini, bukan berarti seseorang itu tidak bisa dipinta pertanggungjawaban atas ijazahnya, misalkan bisa, tetapi kan tadi dengan yang bersinggungan. Karena kan pada dasarnya ini harus ada presumption of innocent, itu harus ada praduga tak bersalah. Kalau praduga tak bersalah, kalau di dalam hukum ya ini kan kita sedang berbicara permasalahan hukumnya nih. Praduga tak bersalahnya itu bahwa Rismon ini ijazahnya sebagaimana diakui. Cuman ada mahasiswa bersinggungan secara langsung, merasa dirugikan atau memiliki kecurigaan. Karena kecurigaan ini berhubungan langsung dengan merugikan sang mahasiswa ini. Maka mahasiswa bisa mempertanyakan kepada Rismon atau meminta bantuan kepada otoritas untuk mempermasalahkan Rismon ini karena memang berhubungan secara langsung. Lah kalau tidak ada hubungannya secara langsung, apa hak Anda begitu meminta saya untuk menunjukkan apapun terhadap Anda? Kan demikian.
Makanya logika yang sama tidak bisa berlaku terhadap Jokowi. Jokowi tidak bisa mengatakan, apa hak kamu meminta saya untuk menunjukkan ijazah? Nggak bisa Jokowi mengatakan begitu. Kita mengatakan begini, hak saya meminta ijazah Anda karena Anda adalah pemimpin saya selama 10 tahun. Kan begitu. Dan saya merasa dirugikan secara langsung oleh Anda. Nah sekarang permasalahannya si Bang Bill ini, kemudian si orang ini, siapa Roni juga namanya begitu ya. Apa hubungannya sama Rismon itu? Mahasiswanya bukan, employee-nya bukan, yang mempekerjakan Rismon bukan. Gak ada hubungannya, gak ada urusannya. Kalau mau Anda klik-ketik tuh yang apa, keleketek gitu ya kalau bahasa Sundanya itu, yang punya hubungan langsung sama Rismon, baik itu universitasnya, mahasiswanya, atau Yamaguchi-nya kalau mau. Karena dalam hal ini yang seharusnya dirugikan adalah Yamaguchi, karena Rismon tidak mau, katanya kan begitu, tidak mau mengembalikan apa, dana kuliahnya. Ini malah jadi kelihatan. Jadi makin kesini itu makin dibuka permasalahan seperti ini, malah lebih terlihat kepalsuannya ijazah Jokowi. Jadi lucunya mereka itu yang dikorek-korek ijazahnya Rismon, tapi yang terlihat palsunya itu ijazah Jokowi. Nah ini pertanyaan penting lagi nih. Aduh. Kalau Roy Suryo, Rismon Tiva dan kawan-kawan itu menuduh ijazah Pak Jokowi palsu, tapi mereka tidak bisa membuktikan palsunya. Di apa, Polda Metro Jaya juga kemarin, di Mabes Polri ya. Nah ini apa yang membedakan antara Bang Bill mengadukan ijazah Rismon? Kamu belum pegang juga kayak ijazahnya kan? Apakah nanti udah ada buktinya ijazah palsu? Nah ini bedanya apa nih antara dua kasus ini? Jangan kan sama aja nanti. Gimana Bang Bill? Sebentar ini ya salah membaca juga. Roy Suryo itu tidak demikian. Roy Suryo itu memiliki sebuah spesimen digital dari Dian Sandi, yang mana diakukan itu adalah hasil scan dari ijazahnya Jokowi. Setelah itu diupload, lihat permasalahannya ini. Setelah itu diupload, Roy Suryo kan lulusan UGM nih, melihat ada kejanggalan di situ. Lah kok ada kejanggalan? Kemudian di mana kejanggalannya ditunjukkan? Nah kejanggalannya itu dari kacamata, orangnya tidak sama dengan Jokowi, stempel yang tidak ada, watermark pun demikian, kemudian kertasnya demikian. Itu kan dugaan awalnya tuh, sehingga mengatakan begini, dari penelitian saya kira-kiranya ini daerah penelitian seperti itu. Dari penelitian saya, jika dan apabila jika spesimen digital ini sama dengan apa yang diakukan ijazah Jokowi, apabila plak ketiplak, maka 199% ijazah Jokowi itu palsu. Kan begitu. Itu kan kesimpulan biasa begitu. Apakah Roy Suryo di sini lapor kepada Polda Metro bahwa Jokowi itu sudah memakai ijazah palsu? Kan tidak. Ya, itu kan, dan ini di dalam wilayah keilmuan digital forensik misalkan diakui oleh komunitas digital forensik, malah diakui oleh para ahli yang ada. Dokter Tiva begitu ya, memakai keilmuannya sendiri. Kemudian Rismon memakai keilmuannya sendiri, Roy Suryo memakai keilmuannya sendiri. Dijadikan buku Jokowi's White Paper palsu ijazahnya Jokowi. Jika dan hanya jika itu sama dengan spesimen digital yang diupload. Yang mana celakanya buat Jokowi ya, tatkala siapa itu Bonatua memakai metode yang lain, yaitu metode administrasi, kan keluar spesimen-spesimen yang lain tuh yang bukan digital. Ternyata kan di situ lebih banyak lagi permasalahannya. Belum lagi para termulai ikut-ikutan ngomong karena Jokowi sudah gemeter duluan begitu ya. Ada yang ngomong dari ini, kemudian mengadakan reuni dan lain sebagainya. Yang mana satu dengan yang lain ini tidak sinkron. Kita publik kan makin enak aja begitu melihatnya. Lah kok ini kejanggalannya di mana-mana, bukan hanya di dalam ijazahnya saja, tapi dalam kapasitas Jokowi berpikir, juga di dalam teman-teman yang tidak pernah sinkron, juga kemudian di dalam spesimen yang ada. KIP juga menyatakan demikian. Ini kan makin banyak kekisruhannya tuh permasalahannya. Lah kok masalahnya Jokowi sekarang yang melaporkan RRT itu kan permasalahannya lain. Nah kalau Bang Bill di sini ini kan langsung mengatakan kepada Polda Metro siapa Rismon ini ijazahnya palsu. Itu jadi dua perkara yang berbeda begitu ya. Nah ini dululah, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.